ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-fasl ats-tsalits fi fadli salatil mar'ati fi baitiha wa annahu afdalu min salatiha fil masjid ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasl ats-tsalits, adapun ini adalah fasal yang ketiga. Fi fadli salatil mar'ati, menyatakan keutamaan salatnya perempuan fi baitiha, di dalam rumahnya perempuan. Wa annahu, bahwa sungguhnya salat dalam rumah afdalun min salatiha, itu lebih utama daripada salatnya perempuan fil masjid, di dalam masjid ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya, diriwayatkan, anim ra'atin, dari seorang perempuan, Humaydin As-Sa'idi. As-Sa'idi nisbatan ila Bani Sa'idata qaumin min al-Hazraj, dari seorang perempuan yang bernama Humayd As-Sa'idi, nisbatan, karena dinisbatkan, ila Bani Sa'idah, pada Bani Sa'idah. Bani Sa'idah itu kaum minal Hazraj, suatu kaum dari golongan Hazraj. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya si perempuan tadi, ja'at, telah datang oleh si perempuan ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata oleh si perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka, sungguhnya aku uhibbus salata, aku tuh senang atau suka salat bersama engkau. Sungguhnya aku adalah suka salat bersama engkau. Qala, kemudian Nabi menjawab, alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Kata Rasul, alimtu, saya tahu, annaki, bahwa sungguhnya engkau, tuhibbina, engkau itu suka atau senang, as-salata, akan salat, ma'i, bersamaku, kata Rasulullah. Wa salatuki fi baitiki, dan adapun salat engkau, perempuan, fi baitiki, di rumah engkau, ay maudhi'i, adapun salat engkau di rumah baitiki, di rumah engkau, ay maudhi'i baitiki allati tanamina fi. Yang disebut bait itu yakni tempat rumahmu, allati tanamina fi, yang kamu tidur di dalamnya, itu disebut rumah namanya. Jadi yang disebut rumah itu tempat yang ente tidur di dalamnya, itu rumah. Kalau tidur di luar bukan rumah namanya. Ya, itu dikunciin. Kunciin. Ay maudhi baitika allati baitiki allati tanamin, yakni salatu fi baitika khairun min salatika fi hujratik. Salat ente di rumah gitu, kata Rasul, itu lebih baik. Ini lebih itu, bait itu kalau di sini tempat yang mana ente bisa tidur di dalam, itu lebih baik daripada min salatika, daripada salat engkau fi hujratika, di ruanganmu atau di kamarmu. Di ruangan, ya, kamar.
Hujrah itu bi dhammil ha wa huwa kullu mawdu' hujira alaihi bil hijarah. Yang namanya hujrah yaitu bi dhammil ha dengan didomahkan ha-nya, wa huwa dan adapun hujrah kullu mawdu'in yaitu setiap tempat hujira yang terhalang alaihi atasnya bil hijarah dengan batu. Jadi ada penghalang, itu namanya hujrah. Orang kita sebutnya kamar, ruangan kayak gini namanya, itu hujrah. Wa salatuka fi hujratika khairun min salatika fi darika. Dan adapun salat wa salatuki, dan adapun salat engkau perempuan fi hujratiki di ruangan engkau khairun min salatiki fi dari, itu lebih baik daripada salat engkau fi dariki di dalam rumah engkau. Rumah tuh keseluruhan. Ini ruangan atau kamar tertentu. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjid. Dan adapun salat engkau perempuan fi dariki di dalam rumah engkau khairun itu lebih baik min salatiki fi masjidi dari salat engkau fi masjidi di dalam masjidku, kata Rasul. Ente salat di masjid saya ama ente salat di dalam rumah ente, itu lebih baik salat di rumah ente perempuan. Itu kata wadzalika, dan adapun hal itu adalah karena ziyadatis satri fi haqqiha, karena menuntut untuk sangat tertutupnya, sangat menutup fi haqqiha pada haknya perempuan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an tusalliyal mar'atu fi baitiha khairul laha min an tusalliya fi hujratiha, wa la an tusalliya fi hujratiha khairul laha min an tusalliya fi dari, wa la an tusalliya fi dari khairul laha min an tusalliya fil masjid. Rawahul Baihaqi an Aisyah. Sama, artinya sama kayak tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalun min salatiha fi hujratiha. Dan adapun salatnya seorang perempuan fi baitiha dalam baitnya si perempuan, afdal itu lebih utama min salatiha daripada salatnya perempuan fi hujratiha di dalam ruangan si perempuan, kamar ya, dalam. Wa salatuha fi makhda'iha. Mahda itu ayat khazanatuha allati fi aqsa baiti. Yang namanya makhda. Dan adapun salat ente di apa bahasa kita itu gudang ya. Itu gudang yang ada di ujung rumah. Kan kalau sesuatu ruangan yang ada di ujung rumah namanya gudang. Biasanya gudang itu terowong pojok. Kalau bahasa kita orang tua dulu tuh mahda tuh ruang rahasia namanya. Orang dulu punya ruang rahasia buat sholatnya, emak-emak tuh bikin. Itu namanya mahda. Mahdaya. Gudang penyimpanan gitu. Sholat ente di mahda'iha itu di gudang itu afdalun min sholatiha fi baitiha. Itu lebih utama dari sholatnya perempuan fi baitiha dalam baitnya. Bait itu kalau bahasa tempat kalau yang bisa ditidurin kamar gitu. Ay salatuha fi kulli ma kana akhfa afdalun li tahaqquqi amnil fitnati. Yakni adapun salatnya perempuan fi kulli makana pada setiap sesuatu yang ada, akhfa yang secara sunyi, sesuatu yang ada yang secara sunyi, afdol itu lebih utama di tahaqquqi amnil fitnah, karena kebenarannya aman daripada fitnah.
rawahu Abu Dawud an Ibnu Mas'ud wal Hakim an Ummi Salamah qala sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salatiha fil jam'i ay jam'ir rijali bi 25 darajah hadza mahmulun ala syabati wa nahya rawahu Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun salatnya perempuan wahdaha, salat dengan sendirinya, dengan sendirian si perempuan, tafdulu ala salatiha, itu mengungguli atas salatnya perempuan fil jam'i, dalam keadaan berjamaah. Jam'ir rijal, yakni berjamaah dengan seorang laki-laki bi khamsin wa isrina darajah. Itu sendirinya dia pahalanya 25 derajat mengunggulinya. Hadza mahmulun ala syabah wa nahwiha. Adapun ini hadis itu terkandung hukumnya untuk pemudi dan seumpamanya dia. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Ad-Dailami an Ibnu Umar. Wallahu a'lam. Udah. Udah selesai ngapain? Pengalaman. Masapi dia Nas. Masapi Mas. Masapi. Jadi ini bicara masalah salatnya perempuan di rumah, itu lebih utama dari salatnya dia di masjid, walaupun dia masjid dari Nabi, itu lebih utama dia di rumah, utama di rumah. Pertanyaan yang saya jadi kalau di rumah berjamaah sama anak istri pagi waktu karena ada maghrib bisa doang. Derajatnya sama 27 derajat sama di masjid apa? Kebetulan bagian pencatatan pahala bukan saya. Saya tahu ya. Itu kadang lebih baik atau gimana? Jadi ntar aneh tanya ini sensus kepahalaan gitu. Jadi aneh belum tahu tuh pencatatan pahalanya gimana ya gitu. Cuman intinya kalau berjamaah mah mau di mana tempat, yang penting itu tempat boleh buat sholat, itu pahalanya 27 kalau sholatnya berjamaah. Ya kalau aneh nggak sholat jamaah lima, anak kadang nggak mau sholat, kalau mau bareng-bareng. Begini, ya kan begitu. cuman begini kadang, begini. Pertanyaannya gimana sih? Saya kalau mengerti. Gini maksudnya begini. Jamaah di rumah warga Kan kalau perempuan tidak diharuskan ke masjid sama Rasul. Laki-laki diharuskan ke masjid. Jangan sampai masjid itu menjadi seperti kuburan. Maka laki-laki berjamaah di masjid. Allahu Akbar atau sebelum azan datang di masjid. Untuk biar dapetin jamaahnya sama keluarganya. Tuh perempuan sholatnya nungguin lakinya pulang. Loh, lakinya kan udah sholat. Nah, lakinya sholat lagi, namanya niatnya aja. Tuh buat ngimamin, niatnya ada. Boleh. Nih banyak kadang orang nggak paham ini. Gua biar anak bini gua sholat bareng. Akhirnya kalau semua berpikiran begitu, masjid siapa yang ngisi? Masjid siapa yang ngisi kalau semua berpikiran begitu? Seakan-akan pikiran itu benar. Di dalam kebenaran itu ada kesalahan. Jadi yang benar tuh laki sholat dulu ke masjid, jamaah dulu di masjid, ngisi masjid, pulang baru neng ayo sholat. Gitu, sholat baru sholat dua kita ya, sholat kita jamaah di masjid karena kita laki memang kudu ke masjid ya, sholatnya baru pulang perempuan kita imamin sholat. Jangan bini orang, bini kita
masuk rumah tangga lagi bangunan ya. Imamin. Enggak nanti kalau acara bukber di tempat lain ya, bukan di rumah. Ya. Di rumah, Ya kan di rumah. Allah. Acara bukber reuni. Oh. Imamnya kita. Iya. Angel. Kita kan Iya, pengalaman Udah tahu sih bawa baja. Iya benar. Di sholat begitu. Ini habisin dulu. Seringan bawa baja begini nih. enggak ini. Kontaknya jenius. Ngeles mulu. Enggak, biar lengkap. Lengkap ilmunya gitu. Jangan mengurusin memutuskan hukum sendiri. Iya, betul. Berarti sunahnya kalau hadis berjamaah sama keluarga kalau sholat sunnah misalnya. Enggak, sholat wajib. Kan tadi Kalau sholat terawih, wajib. misalkan terawih. Ya, kalau terawih Iya. Bagusnya enggak Iya. sama keluarga. Iya. Hari pertama rame. Bagian dekat got. Ya, jadi nggak apa-apa sholat di rumah kalau terawih bareng sama keluarga, ya nggak apa-apa di rumah. Cuman Kalau sunnah nggak apa ya. tadi catatannya kalau semua pikirannya begitu, masjid siapa yang ngisi? Itu. Itu di awal-awal aja. Di awal. Kita edukasi Masjid siapa yang ngisi gitu. Edukasi Didik, maksudnya edukasi itu bahasa apa sih? dididik. Oh, Bahasa iya. Inggris, bahasa Aku Inggris. bingung lagi betul bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ya rahmukallah. Di tarbiyah misalnya. Jadi kalau perempuan itu kan sholatnya dia sendiri, sama dia berjamaah di masjid sama laki-laki, sholatnya dia sendiri di rumah, itu pahalanya 25 derajat. Itu yang harusnya dia jamaah di masjid dapat 20 tuh juga kagak dapat dia. Yang perempuan ya. Yang perempuan, apalagi gua kalau kalau gua jamaah di masjid ono enak suaranya. Imamnya enak daripada gue jamaah sama laki gue, soalnya di suaranya Masya Allah. Oh, boleh gitu ya? Nggak boleh. Memilih. Kan tujuan dia jamaah akhirnya karena suara imam. Makanya kita laki kudu paling kagak biar kata suara kagak bagus, bacaan Qurannya bagus. Tajwidnya ada, maksudnya biar kata suara nggak bagus tapi kalau makhrajnya bagus masih enak didengar, masih enak didengarnya. Tapi ini udah alif juga kagak lempeng gitu dibaca. Alif kagak lempeng dibaca, ya kagak enak Oke. bacanya udah. Ini beberapa kadang ada orang ya laki lagi karena sholat ini sebenarnya penting. As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Ya. Siapa orang yang mendirikan sholat, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Ya, membangun agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Nah, ini makanya sholat itu penting. Apalagi kita laki, kenapa dianjurkan? Sangat-sangat dianjurkan sama Nabi untuk berjamaah. Sangat-sangat dianjurkan untuk berjamaah. Karena dalam sholat jamaah itu kita belajar banyak hal. Artinya banyak hikmah dalam sholat berjamaah. Satu, di dalam sholat berjamaah itu tidak membeda-bedakan jabatan, golongan, ras, nggak ada. Ente dari suku mana, ente nggak boleh makmum ini. Ente dari majlis mana, ente nggak boleh makmum. Enggak, itu jamaah. Semuanya boleh satu. Barisan depan, siapa aja boleh barisan depan. Belum. Ini udah lagi ngerokok. Iya. Mau belum deh? Di sini. Nyalain aja. Coba Coba ini. Ini asap.
Siapa aja boleh gitu, dalam sholat. Siapa aja boleh. Ya kan. Cuman yang jadi imam kudu paham untuk yang jadi imam tuh. Bukan asal siapa aja yang mau, bukan. Tapi jadi pemimpin tuh kudu paham semuanya. Paham yang menjadi makmumnya dia siapa. Bukan selagu-lagunya jadi imam. Jadi kalau belum bisa nggak usah gitu. Jangan maju gitu lupa. Kalau belum bisa nggak usah maju. Gitu. Iya. Ada nggak bisa semua, ada nggak maju semua. Kalau Imam naik mana nggak bisa jadi nggak maju Ya udah kan? kali, gua mas-masan. Dia nggak maju karena suaranya dikit. Enggak, kita merasa nggak bisa gitu kadang-kadang ya kan. Bentar dulu biar dijelasin. Ini gara-gara ini jauh ada. Dan potong-potong baik. Jadi biar paham kalau jadi imam nih, pahamin dulu yang di belakangnya. Kalau makmumnya itu kira-kira aki-aki semua yang baru belajar, maka yang jadi imam ini bacanya juga yang pendek-pendek suratnya. Jangan biar dipuji baca yang panjang, jangan. Itu namanya kagak memahami tentang kepemimpinan. Kalau memang di kampung itu memang sudah terbiasa dengan surat-surat yang panjang, silahkan. Memang enggak, kadang dipaksakan ya nggak bisa, kabur orang itu. Lihat dulu makmumnya siapa, lihat dulu siapa yang menjadi di belakangnya, kudu paham. Jadi imam tuh kudu paham kondisi dan keadaan. Itu dalam sholat berjamaah. Nah si makmum pun juga sama. Ya. Di dalam sholat makmum diperbolehkan untuk, kalau bahasa kita apa ya, membetulkan imam ketika imam salah, menegur ya bahasanya gitu buat. Itu dalam sholat jamaah. Ya, dengan tentunya dengan cara, ada caranya negornya ya. Bukan ketika imam salah rokaatnya, salah itu masih dua gitu kan begitu. Tapi ada caranya kan, dengan cara yang baik menegurnya kan begitu. Jadi banyak hal yang kita pelajari di dalam sholat jamaah. Kita tidak bisa membeda-bedakan golongan siapapun. Ya harusnya begitu. Mau kita dari golongan manapun, Wahabi ke Muhammadiyah ke NU ke apalagi Persis ke, selagi itu tujuannya ke Allah, udah mau siapa imamnya tetap. Yang imam orang Wahabi waktu dia sholat, nah itu namanya dia nggak memahami konsep jamaah. Jamaah tuh bersama. Mau siapa kek? Tujuannya ke Allah gitu, ya kan? Tujuannya ke Allah. Yang penting sampai. Dia kan baca bismillahnya kagak keras, kita keras. Kita lagi ngikut dia, jangan kita ngatur dia, udah kita ngikut aja udah, yang penting tujuannya sama. Kita mau ke Semarang ya, Kang Nas sama Bang Haji beda cara bawa mobilnya, udah Kang Nas jangan protes, yang namanya lagi Bang Haji nyetir mau ngebut ke gimana kek, ngikut aja, ya kan, ngikut aja gitu, jangan protes gitu. Karena kita bareng-bareng kan begitu. Yang namanya jamaah kan begitu. Lah ini lagi imam batal nih, capek, sopir capek nih, kan belakang boleh dong maju gantiin. Dalam sholat jamaah begitu, sama. Imam batal, jangan dia terusin imamin, batal semua itu orang sholat. Dia keluar, yang belakang nih, pun dia paham maju, gantiin tuh jadi imam posisi begitu. Posisinya begitu, maju gitu. Artinya dalam rumah tangga ya begitu. Kita laki nih, yang jadi laki
Suatu saat yang namanya imam pasti ada lupa bacaan, lupa rakaat, ya. Lupa tuh, ditegor sama makmumnya. Jangan marah, ini mau ditegur marah. Lu pakai nasihatin gua lagi, lu kan bini gua gitu. Untuk kalau imam yang begitu berarti nggak pantas jadi imam. Kalau ditegur marah. Saya pakai bener-benerin bacaan gua kan udah jadi imam udah bertahun-tahun. Lu makan ngaji baru pakai benerin bacaan gua lagi. Nah, kalau imam ditegur begitu berarti imam belum pantas disebut imam. Makanya dalam sholat ketika ditegur salah nih, di akhirnya ada sujud sahwi. Itu tanda minta maaf. Oh iya, tadi salah. Nah kita laki juga sama, ketika ditegur memang benar kita salah, kelalaian kita, ya kita minta maaf. Maafin, salah ini. Pakai tuh konsep jamaah dalam rumah tangga kita, tenang rumah tangga, nggak ada ribut. Ribut sih ada, cuman nggak separah, nggak fatal. Itu karena ribut itu dalam rumah tangga bumbu. Itu yang bisa kita ambil dalam rumah tangga, dalam sholat jamaah. Makanya sering-sering sholat jamaah, yang kayak saya di rumah mulu sholatnya. saya kalau jamaah, kalau lagi ini doang dapat job khotib baru jamaah. Itu juga Jumatan doang ya. Jumatan sama Idul Fitri. Mau jadi curhat. Jadi jamaahnya jangan cuma Jumatan doang. Paling enggak ya kita maghrib jamaah. Kalau subuh kan berat pasti subuh berat. Ya kita ini kan pasukan subuh jam 7 gitu. Jadi udah pasukan subuh jam 7 kita itu. Kata orang yang penting gua ada sholat dah. Terima nggak ya Bu untuk proses aku itu? Gimana ya? Ntar kita tanya dulu. Ini kodok namanya. Kodok. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya Jadi kalau orang sekolah ketinggalan tuh udah nggak boleh masuk. Telat. Seterap tuh. Kan nggak boleh masuk. Ketinggalan belajar udah ketinggalan. Nggak pakai diulang lagi. Kan kita sekolah telat masuk nih, tinggalan pelajaran, nggak bakal diulang lagi pelajaran itu. Ya kan? Nanya sama temen Anda Bakalan. Nanya sama temennya. Adanya kalanya. Ada sekolah. Kan kalau untuk negur imam untuk laki-laki kan subhanallah. Kalau cewek tepuk tangan 2 kali ya. Bukan tepuk tangan, Begini aja. belakangnya. Ini. Iya. Kalau tepuk tangan begini, jadinya rame bentar. Gitu. Ini 2 kali ya. Panjang. Ini kan ini kan cewek. kalau yang bencong gimana? Waktu caranya Ini subhanallah tepat nih. Ente mah nanya aneh, enggak kan? kalau bencong gimana? Enggak ketahuan kan pakai kerudung, pakai ini mau kena. Mau kena apa mau balik ente? Jadi kalau bencong beneran apa bencong jadi-jadian? Ini pakai mau kena. Kalau bencong gimana? Iya bencongnya jadi-jadian atau bencong beneran? Jadi-jadian. Kalau jadi-jadian berarti diwujudnya laki, dia dihukuminya laki. Hukumnya laki jatuhnya. Lah iya orang bencong jadi-jadian, dia kan laki. Kan biasa rambutnya panjang kalau. Nah kalau yang bencong bener Iya. tuh disebut Panjang, bencong. pakai Ente rambutnya Pun panjang. sama itu. Orang punya 2 kelamin namanya. Punya 2 alat kelamin itu namanya asli. Nah kalau yang punya alat 2 kelamin itu tinggal dilihat kebiasaan dia. Jadi yang perempuan atau laki. Lagi kita nggak boleh itu bermakmum sama yang itu. Kita laki ya laki. Yang 2 kelamin itu. Bisa. Karena kan bingung dia laki atau perempuan kan begitu. Bisa sih lah. Bukan dulu. Tapi jarang. Terus juga banyak juga kesalahan-kesalahan di dalam orang
jamaah ya khususnya dalam berjamaah. Kalau jamaah subuh terus kemudian imamnya nggak pakai qunut gitu. Muhammadiyah enggak. Dia baca enggak biasanya nggak lupa dia. Ya kalau dia lupa terus kemudian kita ingatkan terus, ujungnya sujud sahwi, ujungnya sujud sahwi, sebelum salam, bisa enggak? Ya kita udah ngingetin imam lanjut ya kita ikutin, udah. Jangan kita kunut, jangan udah. Apa kan bicara cuman nanti sujud sahwi. Kayak udah komat. Orang komat itu biasanya orang Allah Akbar langsung pada diri ya. Jangan diri dulu sampai selesai itu orang komat selesai. Kita makan langsung diri ya. Iya emang karena belum ngaji ya kan? Itu harus habis dulu. Ya, habis dulu baru diri. Ada juga yang sampai qad qamatis shalah baru boleh berdiri mati sholat. Jangan berolahraga Akbar langsung diri. Coba lihat semua kalau Jumatan. Bagaimana? Saya pengen begitu, Akbar. tapi kalau berdiri semua, jadi itu. Ngapain ikut orang salah? Gitu. Duduk aja dulu. Enggak yang di belakang saat masalah kalau Jumatan nih dia lagi di belakang komat Allah Akbar dia langsung ke depan langsung udah dapat soft di depan. Ya kalau softnya belum rapat Itu kan emang diperintahkan sawu subakum imamnya rapetin. Kalau emang depan masih kosong iya rapat. depan ya. Kan ada kalanya kayak kita kan malas maju. Kalau udah di posisi itu udah itu aja kosong juga nyuruh orang maju. Ya nggak, orang-orang kayak kita kan malas maju ya. Udah di sini udah pewek gitu. Apalagi kita habis tidur khutbah ya kan suruh maju. Udah nggak banget itu. Padahal si imamnya selalu nyuruh sawu subakum sawu tadi lurus dan rapatkan. Rapetin lurus. Suruhnya begitu. Ada tuh Habib cerita dia kadang-kadang agak lucu ya cerita. Jadi tuh Habib habis dakwah ceritanya di daerah kampung, dakwah subuh-subuh telat pulang kan malam tuh Habib kan di setempat. Singkat cerita di subuhan udah azan subuh, udah azan tuh habis azan nggak lama si Habib tuh wudhu. Habis wudhu kan langsung komat tuh nggak lama, dia lagi masih wudhu posisi Habib masih wudhu komat. Allah otomatis kan buru-buru. Biasanya begitu. Iya, imam biasa tuh sawu tuku vakum. Dari itu masuk masjid. Nah, masuk masjid kaget Habib. Ini gimana ceritanya? Di azan, di komat, di imam gitu. Sendirian, gak ada orang. Itu yang kalau orang berpikiran salah jamaah di rumah gitu, kira imam sendirian. Jadi udah dia nungguin orang lama udah sholat. Udah sholat kan si Habib belakangnya. Sawus vakum belakang. Lebu sendirian ngapain pakai suruh luruskan dan rapat. Iya. Itu ngapain suruh lurusin, suruh rapetin. Gue sendirian, gak usah pakai bahasa itu. Akhirnya Habib maju karena posisinya jamaah berdua. Imam salat ditanya kata Habib itu sebenarnya gue mangkal ini. Dan gue lagi wudhu buru-buru komat, kirain udah jamaah udah penuh. Ternyata dia sendirian jadi imam. Agak mangkal ya, dan salat juga masih gerutu. Nah, itu dia yang jadi imam gitu. Suruh rapetin, suruh lurus ya, ini rapetin bagaimana? Orang jamaahnya gue doang, gak ada lagi. Udah sholat, udah selesai nanya, Ustaz, sebenarnya orang-orang pada kemana? Enggak, yang ditanya takmir. Ketua masjidnya mana? Saya ketua masjid. Ketua masjid juga.
muadzin juga, qomat juga, imam juga. Makmum sekalian kayak di luar. Katanya ya, habis orang dipanggil-panggil itu nggak ada datang ya. Maksudnya tadinya si Habib ini mau ngaduin, ini ada orang kok begini yang mau ke masjid. Katanya ke masjid ya, kata Habib belum mau ngaduin sama siapa. Emang itu ke masjidnya. Ya artinya ya orang sekarang ya berat untuk masjid. Itu termasuk kita tidak mau menyalahkan siapapun, saya pribadi berat untuk masjid. Apalagi kalau kita ke masjid itu yang jadi imam orang yang kita gedekin. Nah itu udah paling gak mau udah tuh gitu. Ya, gedek sama dia udah gak mau untuk jadi makmumnya. Apalagi kalau kita tahu masjid itu kagak beres itu, udah kagak mau dari jumatan di situ. Jadi salat jamaah itu sebenarnya banyak manfaatnya, banyak buat kita kaji banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita suruh berpegang teguh sama tali persaudaraan yang sudah Allah buat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berkelompok, jangan berpecah, jangan bercerai. Jangan berkelompok. Kita ini kan kelompok. Kalau yang imam orang Muhammadiyah itu udah gak mau. Orang Muhammadiyah begitu. Kalau yang imam orang NU, kita kalau mau orang Wahabi kita nggak mau. Sama begitu. Itu namanya enggak, kita menyalahi ayat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Oh, dia nggak kunutan. Dia baca bismillahnya sir. Yang penting dia masih baca bismillah. Bismillahnya masih di bawah dalam Fatihah, walaupun dibaca sir. Nah, ada mazhabnya. Dia membolehkan itu. Jangan kita merasa kita paling benar. Siapa ke imamnya? Selagi dia makhrajnya bagus, ya, makhrajul hurufnya, tajwidnya bagus, dia mengerti hukum-hukum sholat, ya udah kita makmum aja. Nggak mungkin disasari begitu maksudnya. Nggak mungkin disasari. Kan orang nyopir tuh caranya beda-beda kayak tadi ya. Kang Nas caranya begini, Kang Ajadi caranya begini, Mas Untung caranya beda lagi, cara ngimaminnya ya. Ada yang imam tuh bacaannya tartil banget ya, kayak Mas Untung mobil kan tartil tuh gitu. Kang Nas juga sama, ada yang bacaannya cepet kayak Bang Ajadi bawa mobilnya cepet banget kan gitu. Jadi masing-masing punya cara. Dan itu sah. Itu sah, kenapa? Karena memang ada hukumnya begitu. Ada bacaan hadar, ada bacaan tartil kan. Ada macam-macam. Semua ada cara. Ada hukumnya, yang penting mengerti. Jangan pilih-pilih imam. Kalau imamnya dia kurang mau, kalau imam ini gue mau. Jangan. Selagi dia mengerti hukum dan bacaan juga mengerti, ya udah kita jadi imam dalam sholat. Jadi kalau qomat tuh nungguin selesai, belum selesai tuh akhirnya. Qomat tuh sudah selesai dulu, qomatnya baru kita diri. Atau pas qomati sholat, boleh tuh kita berdiri gitu. Banyak juga saya temuin orang udah komat nih, dia sholat sunnah rawatib, baru dapat 1 rakaat, ya, dia naik kedua, dia komat, udah selesai sampai komat tuh, diterusin, udah berhenti aja sholatnya lah, kok saya terusin, yang wajib udah datang, ngapain itu terus? Kita lagi wiridan baca sholawat belum kelar, jangan diterusin, kalau udah komat berhenti. Jawabin tuh orang komat. Allahu Akbar, kita jawab juga. Allahu Akbar. Kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah. Kita jawabin. Cuman pas qomatis shalah beda kita jawabinnya aqama Allah wa adama. Ja'alani minas sholihin.
Itu jawabin, jangan kita lanjut baca wiridan, jangan berhenti. Nah, ini banyak kesalahan kadang ya, memang mereka belum ketemu babnya. Kalau bahasa kita tidak menyalahkan juga, belum ketemu babnya. Yang dia tahu sholat kudu kelarin dulu ya. Ada juga yang modelnya aktif lagi ceramah dia nih. Ya, dia belum ketemu bab namanya, belum ketemu babnya. Sambil zikir dan dengerin. Kalau udah komat udah dikumandangin, gak usah kita sibuk-sibuk dengan sholat sunnah. Atau kita lagi komat, udah komat buat sholat. Kita baca surat yang ada sujud tilawahnya, buat kayak contoh Iqra. Akhirnya kan ada bacaan ayat yang menyuruh buat sujud tilawah. Gak perlu kita sujud tilawah kalau udah komat buat sholat wajib, udah sholat. Artinya kalau kita di rumah pun, kalau kita di rumah sholat sama istri kita atau sholat sendiri, qomat itu sunnah. Jangan langsung takbir, qomat dulu. Walaupun kita sholat di rumah sendiri, sunnah. Qomat dulu. Karena sholat biar rapi, kita punya sholat biar rapi. Karena yang disebut orang itu mendirikan sholat bukan dia rajin sholat 5 waktu segala macamnya, tapi yang dianggap itu orang mendirikan sholat ketika dia keluar dari sholatnya, dia masih berlaku seperti dia dalam sholat. Dalam sholat dia akan selalu tujuannya ke Allah. Dia nggak mikir sampingnya dia siapa, belakangnya dia siapa, apakah yang di belakang orang yang dibenci sama dia, di samping orang dibenci dia. Enggak. Pokoknya tujuan kita ke Allah. Gak ada dalam sholat tuh kita benci sama orang, gak ada. Gak boleh lo beda sama gua, gak boleh samping gua. Lo gak boleh sholat di sini, lo beda. Nah, itu jangan. Dulu kalau kita ninggalin sholat, cuma kita kodok bayar badannya. Kalau kita ninggalin misalnya maghrib, kalau enggak 4 rakaat gitu kan? Maghrib Kita 3 rakaat. Misalnya maghrib 3 rakaat, misalnya zuhur 4 rakaat. Kita kodoknya itu 4 rakaat apa bisa 2-2? Bayangnya 4. Nggak bisa 2 gitu kan? Langsung 4. Langsung 4 emang ente. Nawar. Emang ente kosor ya. Nawar. Oh, Boleh. langsung 4. Kayak orang ninggalin. Iya, bayar 4 langsung 4. Kalau di 2 gitu emang nggak. Ya kagak sah. Saya merasakan 2 sih. Kalau lagi ziarah boleh. Lagi ziarah tuh kayak kemarin boleh dua. Gak boleh, tetap. Enggak, karena posisinya kalau di masjid tuh misalkan kan ninggalin sholat 3 rakaat nih, kayak 4 rakaat dah. Jadi kelihatan malu sama orang gitu loh. Ini kok sholat banyak banget. Jadi saya ngambil 2 gitu. Tapi niatnya untuk zuhur gitu. Ente ninggalin sholat malunya sama orang, kenapa nggak malu sama Allah kan? Itu saya juga bisa. Nah, itu saya bingung. Iya. Yang nanya nih. Iya harus di rupiah. Sendiri ya. Kadang kita ini memang terlalu berani sama Allah. Ya, kita itu terlalu berani sama Allah. Untuk kita nih kalau mau ngadep kiai, mau ngadep Habib, rapi pakai sarung, baju koko, peci, kadang wudhu dulu, ya. Giliran ngadep Allah ya, pakai celana, kaos bolong. kadang nggak pakai peci gitu. Itu kan kita kadang berani banget gitu. Giliran ngadep Habib, ngadep kiai, ngadep Pak Presiden, rapi banget gitu. Nah ini kita terlalu berani sama Allah. Ya, terlalu berani. Kita ngadep Habib, ngadep kiai nggak berani sendiri, ngajak temen. Kita mau ke rumah kiai nih, berani sendiri datang, nggak berani, pasti ngajak temen. Ente terlalu berani ngadep Allah sendirian, jamaah makanya rame-rame.
Perkataan berani kita. Rame-rame, kalau rame-rame kan enak ya. Kalau diomelin ya mungkin langsung ngomelin gitu karena rame-rame. Sindir. Paling pakai sindiran doang gitu, nggak langsung diomelinnya. Ini kalau sendirian wah habis kita. Habis dikit. Paham ya? Jadi kodoknya tetap 4 ya 4. Jangan dipotong 22, itu ajaran baru, itu bikin ajaran baru namanya. Makanya, Saya punya kalau- pikiran enggak, saya punya pikiran sendiri. Makanya. Pikiran sendiri kalau saya gitu, nggak ada yang ngajarin, cuma pikiran sendiri daripada dilihat orang gitu. Ya, makin iya, amat iya. gitu kan. Sahabat nggak berani mikir gitu berani. Di depannya TG nah. Dia ngurusin hukum diri. Itu bagus dia nih. Kreatif. Iya. Nabi baru. Tetap 4 ya bayar. 4. Kalau 3 maghrib 3. Nggak usah banyak-banyak, maghrib tuh 3 aja 3 rakaat, jangan banyak-banyak. Apa yang tahu? Subuh jangan banyak-banyak 2 rakaat aja. Nanti sholatnya begitu dia mufli, wah, Ustaz mau ngajarin mungkin. Enggak, kalau aneh kan Kalau orang katanya kalau di masjid aneh Apa kan bagus itu, Mak? enggak kalau di Ngajarin masjid berdua. tapi malunya sama orang gitu kayak Salat itu sunnah sholat yang aman. kedua. Jadi ngambil 2 kan mikir orang buat sholat sunat tuh. Oh gitu, pikiran orang gitu Pikiran aneh orang. banget. Kalau kita dua-dua kan biasanya kan orang mau sholat sunat loh. Tambah dinilai orang. Ente pede banget orang merhatiin ente kagak ada yang merhatiin. Iya, iya. Takut. Bang Blo belum berkata-kata ini. Ngarang-ngarang. Bagus. Iya, pengarang kita Jadi yang dianggap orang tuh mendirikan sholat, ketika selesai dia sholat, dia masih enggak gitu menjaga sholatnya dia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya dia masih enggak tuh selesai dia sholat, masih menjaga lisannya dia, menjaga hatinya dia, masih enggak dia menjaga amaliyahnya dia. Kalau dia keluar sholat, keluar dari masjid, mandang rendah orang lain, berarti dia baru sebatas melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat, belum mendirikan agamanya belum kokoh dia. Kenapa? Karena sholatnya tidak berhasil. Kalau orang ketemu sama kiai sama habib, itu kan minta nasihat buat merubah diri ya. Kalau dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik, berarti nasihatnya masuk, berhasil itu namanya. Kita sowannya berhasil, kita bertamunya berhasil. Tapi kalau kita kunjung ke rumah kiai, ke rumah habib, habis dia begitu-begitu aja kelakuannya, nggak berubah begitu. Sebelum dan sesudah ya sama aja, berarti kunjungannya kagak berhasil. Orang dulu datang sama kiai itu minta nasihat, minta wejangan buat bekal hidup untuk hidup lebih baik, buat bekal hidup biar hidup ini lebih tujuannya ke Allah. Lah sekarang orang ngadep kiai, ngadep habib, nanyanya amal. Saya biar rezekinya gampang. Minta air. KR. Sembuh dah. Kita potong. Udah foto dari ujungnya kan begitu. Selfie. Upload sosmed. Sudah juga deh. Masalah. Allah. Orang dulu gitu. Sehingga berhasil. Nah, orang masuk masjid itu namanya lagi sowan ke Allah. Ketika keluar dari masjid, dia berubah tuh, dia punya kelakuan berubah perlahan, dia punya hati yang tadinya keras, nasihatin susah, berubah perlahan, yang tadinya dia sama orang galak berubah perlahan, yang tadinya sama orang kagak ada hormatnya dia rubah, bisa hormat sama orang, bisa menghormati orang perlahan-lahan. Itu namanya berhasil dia sholat. Begitu ciri sholat dia diterima tuh
kalau dia sudah bisa mendirikan yang namanya sholat. Bagaimana caranya tadi? Dijaga lisan dia biar nggak memaki orang, menghina orang, menyakiti orang. Dijaga tangannya dia tidak memukul orang, tidak mengambil orang. Dijaga kakinya dia biar kakinya selalu dibawa ke tempat-tempat baik. Itu ciri sholatnya diterima. Cirinya begitu. Ada perubahan. Itu namanya sholatnya diterima. Paham gak nih? Paham ya? Yang penting jangan tinggalin sholat. Man tarokaha faqad hadaman din. Orang yang ninggalin sholat berarti dia ngancurin agama, ngerusak agama, merusak agama. Jangan tinggalin. Secapai apapun kita, setelah apapun kita, tetap kita kudu sholat. Kita ketiduran pun bangun-bangun sholat. Ketiduran ya, ketiduran sama tidur beda. Kalau ketiduran nggak sengaja, tidur ketiduran namanya. Kita lagi rebahan, tahu-tahu merem, ketiduran. Kayak kita lagi dengan khotib, lagi khusyuk, tahu-tahu itu tahu-tahu nyenyak, tiduran. Bangun-bangun, ya, salam. Pulang. Padahal udah salah. Agak jadi sekolah. Jaga kita punya hati, jaga kita punya lisan, kita punya perbuatan, biar kita sholatnya diterima sama Allah. Makanya udah enak dah, perekonomian tuh udah enak. Perekonomian. Kita tahu kok tidur mulu tuh nggak bakal kita ngelihat cacatnya orang, nggak bakal. Orang tidur, bakal kita tuh maksiat, ngelihat hal-hal yang diharamkan sama Allah. Tidur soalnya. Kayak tidurnya kita niatin ninggalin maksiat. Maka kita tidur pahala. Ibadah. Niatnya ninggalin maksiat. Maka pahala kita lagi tidur itu pahala. Bulan Ramadan nanti ya gitu ya. Cuma emang bukan ini buat tinggalin maksiat, bukan, itu mah buat nunggu buka itu. Biar bulan Biar gua. Itu buat nunggu buka itu tidurnya. Kalau Bang Nas sholatnya bukan Brasil ya, Argentina. Jadi sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Ya, perempuan tuh lebih baik di rumah sholatnya. Di masjid ada Rasul, itu lebih baik di rumah. Lebih utama dia sholat di rumah. Masuk terawih saja. Hah? Terawih. Iya, ini bicara wajib aja ada di rumah. Apalagi bicara sunnah. Kalau laki-laki sunnah katanya lebih afdol di rumah ya. Ya. Jadi kalau sholat sunnah tahajud itu di rumah. Sholat sunnah fajar itu di rumah. Jadi biar rumah kita pun nggak jadi kuburan, kita pakai buat sholat sunnah. Cuman kalau kita ini kan sholatnya bukan sunnah yang di rumah, wajib di rumah ya. Sholat wajib. Kalau yang sholat sunnah itu kenapa di rumah? Perkara-perkara sunnah itu sembunyiin, karena itu bonusnya. Untung. Orang kan kalau untung mah kagak disebutin, ya untungnya berapa kagak disebutin. Orang paling sebutnya modal. Coba orang dagang, gua modalnya sekian. Untungnya disebut gak? Gua untung segitu enggak, modal. Nah, sholat 5 waktu itu modal. Nah, maka sholat sunnah itu untung. Untung mah nggak usah disebut-sebutin. Maka kalau nggak usah disebut-sebutin, sholat sunnah lebih baiknya di rumah. Karena untuk kita sholat sunnah. Maka orang ninggalin sunnah nggak perlu dikodo. Tapi kalau wajib dikodo. Karena ad-dainu ilallah ahakun.
hutang sama Allah itu lebih berhak dibayar. Salat wajib kita tinggalin berarti kita hutang sama Allah. Kalau yang wajib mah kudu kita buka, modal namanya, kudu kita buka. Salat wajib karena buat syiar. Kamu banyak amat. Karena buat syiar, ya. Maka sholat wajib, sholat 5 waktu wajib laki-laki itu diharuskan ke masjid karena buat syiar bahwa inilah ajaran agama sholat. Gitu. Buat syiarnya itu. Tapi lempengan sholat sunnah umpetin. Zakat wajib, zakat mal, zakat fitrah, ya. Itu wajib. Maka karena ini zakat yang wajib, lo boleh tuh buka buat syiar, buat orang-orang kaya bayar zakat. Tapi lempengan sedekah yang sunnah lo umpetin. Jangan lo sebutin, kenapa? Untung. Jangan disebut sedekah 100.000 tulis. Nah, sorry. Itu di mana? Jadi nanya dia Kalau malaikat. Juga gitu. tapi lah kalau yang dibilang lebih baik sholat di rumah kan nanti sebulan terawih di rumah semuanya pada terawih di rumah masih tutup. Enggak, Ya, jadi ada dengarnya begitu. sholatnya di mana? Ada dengarnya Mas. dia dengar begitu Jadi katanya. ada Sholat subuh nih, sebelum sholat subuh kan sunnah dulu tuh. Ya, Di rumah sholat sunnahnya, baru ya, ntar wajib kan. qobliyahnya di rumah. Iya, benar. Nanti masuk masjid, sholat tahiyatul Yang masjid. benar. Sunnah. Ini takutnya dianggap itu terawih sunnah nih rumah aja dah. Semua di rumah masjidnya tutup. Benar juga sih. dikontrakin. Nah gimana? Imam akhirnya nggak lebaran tuh. Imam gue ada gue Yang ada lebaran siapa yang ngajarin ini nih sholat sunnah di rumah semua aja. Jadi jangan ini lah. Syiar. Siar katanya. Yang gue bilang tadi itu syiar. Ya, kalau yang begitu syiar, buat syiar, laki-laki syiar. Tapi kalau yang buat untung kita umpetin sholat duha di rumah. Ya kalau lagi di kantor mah ya berarti ya nggak apa-apa kan di kantor. Sholat duha di rumah. Sholat apa lagi ya? Sholat tasbih di rumah. Kan pahalanya kita bisa etikaf dalam masjid. Kalian lebih gede, buka di rumah lebih bagus. Di rumah lebih bagus, lebih apik di rumah. Tapi kita makan golongan sholat di rumah terus. Saya doang, ini Mas Emang bawa-bawa aja. Ya Bang Kamal ya. Ya, begitu. Masjid depan rumah jauh banget. Jauh banget kayaknya kita. Rumahnya jauh banget. Masjid depan rumah. Gimana orang dulu ya? Orang dulu kan masjidnya jauh, jarang-jarang. Tapi pada jalan. Hah? Iya, pada ke masjid. Itu bedanya orang dulu sama orang sekarang. Jalannya cepet orang dulu. Hah? Jalannya cepet. Niatnya cepet bukan? Jalannya cepet. Niatnya kuat. Orang dulu udah nggak ada. Udah pada ini Iya, juga orang dulu Ada di belakang Al-Muflihun. Orang dulu tuh hebat. Iya, Kenapa? orang Karena dulu. orang dulu tuh kalau diajarin gurunya dengerin. Ngaji jarang orang dulu pakai kitab. Tapi dengar, dipakai. Apa kata gurunya dipakai. Nggak banyak nanya gitu. Kenapa nggak boleh? Kenapa enggak? Udah kata gurunya kagak boleh. Ya emang dia yakin gurunya baca kitab kagak boleh. Udah. Kagak apa katanya. Emang apa nggak boleh begitu? Kalau begini boleh nggak pakai tanya lagi orang. Udah. Sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia ikutin. Kalau kita kan beda, sami'na wa asaina. Kita dengar, kita langgar. Kita taat. Atau nawar-nawar. Enggak dong. Orang dulu begitu. Lebih tepatnya dia lebih mengamalkan ilmu yang dia dapat. Dia ngaji, dia dapat, dia amalin langsung.
Kalau kita kan enggak, ntar aja deh gua amalin. Kayaknya umur gua belum waktunya buat ngamalin ini. Seakan-akan kita tuh yakin banget kita besok hidup gitu buat ngamalin itu. Padahal kan bisa jadi habis dia pulang ngaji Allah cabut nyawanya kan. Dia yakin banget umurnya panjang gitu. Jadi kalau buat ngamalin ilmu tuh jangan nunggu umur gue belum pantas buat ngamalin. Jangan, udah amalin aja. Paling enggak ketika kita ngaji kita sudah ngamalin tuh ilmu. Kalau kan mau tukang amal semua kalau ini suruh baca puluh aja udah kayak baca bismillah baca gitu. Kan itu termasuk ngamalin juga ya. Menempangan yang itu aja. Iya, Pak. Iya, enggak. Tembak. Jadi perempuan lebih bagus sholatnya di rumah. Buat yang perawan-perawan itu lebih bagus lagi sholat di rumah karena fitnahnya gede. Itu buat yang perawan-perawan, mama-mama muda, janda-janda muda itu di rumah lebih bagus sholatnya karena mata laki-laki itu jahat matanya. Iya nih. Sholat taraweh, coba-coba. Apalagi model-model kayak Bang Kamal. Lihat janda muda. Enggak maksudnya perawannya kan enggak kan. Bang Kamal. Itu kalau ada janda-janda muda, mama muda itu Bang Kamal sholat rajin tuh di masjid. Bukan karena rajin buat sholatnya, pengen ketemu sering lihat ya Bang Kamal ya. Iya mereka nya. Iya. Pede banget dia kan. Pede kita. Harus pede. Iya, pede bener. Makanya ini hukum terkandung di hukum buat perawan, pemudi, ya, buat perempuan-perempuan muda yang fitnahnya lebih gede dan juga semacamnya yang banyak menimbulkan fitnah, maka itu lebih utama dia di rumah. Tapi kayak orang tua yang memang udah uzur, ya mau jamaah di masjid ya nggak apa-apa, boleh juga. Ini bukan berarti nggak boleh perempuan jamaah. Ini kan bicara utama dan enggak utamanya. Boleh aja mau jamaah ya silahkan aja, nggak masalah. Bukan berarti ini haram, nggak ada yang menceritakan haram ya. Ini bicara lebih utama, lebih baiknya di rumah. Artinya boleh juga dia berjamaah di masjid, boleh aja. Paham ya? Jangan dibilang taruh begini, nggak boleh neng jamaah perempuan di masjid. Nah, saya nggak pernah nggak ada kata nggak boleh. Ini bicaranya bisa lurus ini baik dan lebih baik. Nggak ada yang tidak baik. Kan kalau bicara lebih baik berarti baik dan lebih baik bicaranya. Jangan salah paham nih. Iya tadi bilang. Ntar bicara lebih baik berarti yang mana tidak baik kalau di masjid, bukan. Kalau bicara lebih baik berarti lawannya baik. Dia sholat jamaah di masjid baik, tapi lebih baik. Paham nggak nih? Paham ya? Jangan salah. Takutnya dipelintir doang nih. Jadi bilang ke bininya, Neng, nggak boleh. Perempuan itu nggak boleh jamaah di masjid, di rumah gitu. Itu kata dari mana tuh? Netizen kan bisa aja begitu kan? Guru ya. Dia sampai guru semua. Makanya ininya makanya lo gak beli kena. Ini kita lurusin nih, makanya kita lembengin lagi. Ya, kita kerengin nih. Jadi bicaranya baik dan lebih baik, bukan baik dan tidak baik. Lebih baik di rumah berarti boleh di jamaah di masjid. Boleh. Kalau ada puan-puan terawih begini suruh di masjid. Suruh. Makanya jadi. Iya, Bang Kamal di rumah. Iya kalau taraweh. Iya. Kalau sunnah. Bini suruh masjid. Iya. Kita di rumah gitu. Oh, muka kita di rumah. Tapi kalau terawih masjid. Masjid. Enggak kasih di rumah. Nah, kalau di rumah kitanya ke masjid nggak ketahuan di terawih apa enggaknya. Dengan bareng-bareng ke masjid ya. Dilihat orang juga enak, masya Allah, itu rumah tangganya enak banget. Ke masjid bareng. Ini hari ke-10 kalau taraweh. Maksudnya gitu. Di Aga nggak begitu rame. Udah renggang. Iya enggak.
Hari pertama. Udah maju sapnya. Hari pertama mah ramai banget. Udah berapa tahun sih udah biasa itu. Biasa. Kalau masjid lagi sewa. Iya. Imam. Imam masjid. Kadang ada makmumnya, kadang makmumnya dia. Hebat soalnya. Makmum mana? Ini yang bersolat di rumah ini urusan begini. Akhir bulan ada kemajuan. Sekali lagi ini bicaranya baik dan lebih baik. Mesin itu kadang Jangan sampai bilang ke bininya nggak boleh jamaah. Kemarin sana Jangan ya. kurang nangkep kurang ini. Takutnya bikin status wanita bangun di rumah ya kan. Japri sama aja bisa ngomong. Kacau lagi. Coba. Itu relatif susah itu. Kalau udah sebar susah relatif. Paham ya? Wah, tengah satu. Ya Allah, wallahu alam. Bisawab. Udah tengah satu.